Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi kepada Anda tentang ini judulnya ya. Judulnya adalah Raden Patah keturunan Ken Arok. Benar apa tidak? Kalau iya, bagaimana silsilahnya? Jadi simak terus videonya ini sampai selesai. Nanti akan ada penjelasan secara rinci, dan simpan juga video ini karena kalau nggak disimpan nanti lupa. Ken Arok. Kita tahu Ken Arok adalah seorang pendiri Wangsa Rajasa. Dia adalah pendiri kerajaan Singosari. Ya. Ibu Ken Arok namanya Ken Endok, bapaknya itu Gajah Para. Tapi banyak versi, nanti di video lain insya Allah saya ceritakan bagaimana versinya, kenapa sampai bisa melahirkan Ken Arok itu ya. Ada yang agak bagaimana cerita dewasa gitu. Ken Arok itu berputra Mahesa Wongateleng. Kalau belum pernah mendengar nama Mahesa Wongateleng, nanti di sini ada penjelasan. Biasanya kan Anusapati, Tohjoyo yang keris, kutukan keris Empu Gandring itu ya. Nah, Ibu Mahesa Wongateleng adalah Ken Dedes. Artinya Mahesa Wongateleng adalah putra asli Ken Arok dengan Ken Dedes. Tidak ada unsur dari Tunggul Ametung ya. Kemudian Mahesa Wongateleng itu nama yang dipakai di Pararaton. Jangan bingung, ini biar ada sumber-sumbernya. Itu nama yang dipakai di Pararaton. Di negara Kertagama dan di Prasasti Mula Malurung, ini ngetren ini prasasti ini karena bagus. Mahesa Wongateleng itu disamakan dengan namanya Batara Parameswara. Oke, jadi ini adalah anak dari Ken Arok dan Ken Dedes. Nah, Mahesa Wongateleng berputra namanya Mahesa Cempaka. Siapakah Mahesa Cempaka? Mahesa Cempaka adalah ayah dari Lembu Tal menurut versi negara Kertagama. Jadi ini ada gabungan antara prasasti, kemudian negara Kertagama dan juga Pararaton. Nama Mahesa Cempaka itu ditemui di Pararaton. Pararaton agak kontroversial ya, ada yang bilang karangan Belanda dan lain-lain. Sebenarnya tidak, karena sama dengan prasasti yang ditemukan di kemudian hari. Jadi nama-nama peristiwanya itu ada yang sama. Kalau ada, mungkin ada diedit Belanda sedikit-sedikit atau gimana, tidak tahu. Tetapi di prasasti Penampihan dan di negara Kertagama itu diakui UNESCO itu loh ya, sumber itu. Mahesa Cempaka itu namanya disebut Batara Narasingha Murti. Jadi di sini nama Mahesa Wongateleng tidak ada, namanya itu Batara Narasingha Murti. Kemudian para ahli menganalisis tahunnya ini, putranya ini, berarti Mahesa Cempaka adalah Batara Narasingha Murti. Nah, Mahesa Cempaka ini bersama Ranggawuni, ini saudaranya ya, itu menjatuhkan kekuasaan Tohjoyo. Jadi Tohjoyo waktu itu jadi raja, ini rangkaian dari kutukan keris Empu Gandring itu ya, Anusapati, Tohjoyo. Nah, Tohjoyo ini berhasil direbut kekuasaannya oleh Ranggawuni dan Mahesa Cempaka. Oke. Menurut Pararaton, ini tidak dipakai nanti ya. Menurut Pararaton, Narasingha Murti, namanya Narasingha Murti itu, menurut Pararaton ya, itu berputra Raden Wijaya. Tetapi di sini cerita yang dipakai, Mahesa Cempaka itu berputra Dyah Lembu Tal. Siapakah Dyah Lembu Tal? Dyah Lembu Tal adalah ayah dari Raden Wijaya. Ini adalah berdiri matahari versi yang ini ya, tidak Joko Sesuruh itu tidak ya, lari dari Jawa Barat itu tidak ya. Ini yang versi yang berdiri Raden Wijaya, kemudian Jaya Katwang itu dan seterusnya.
Dia Lembutal, ini dari Prasasti Kudadu dan Negara Kertagama ya, itu seorang pria, ya, jadi seorang pria. Karena penjelasan begitu, maka disampaikan di sini. Nah, Dia Lembutal itu adalah ayah dari Raden Wijaya. Beda dengan tadi ya, versi Pararaton yang sebelumnya yang mengatakan Raden Wijaya itu putra dari Narasingamurti atau Maesa Cempaka. Nah, sampai di sini ya. Jadi Ken Arok itu sampai Raden Wijaya. Raden Wijaya ini berarti termasuk dinasti Rajasa itu ya. Nah, sampai Majapahit terus berdiri. Majapahit berdiri, di sini disebutkan keturunan Raden Wijaya. Keturunannya ya, tidak semuanya menjadi raja. Ini misalnya tidak, tapi ini yang jalur. Jadi kalau digaris itu yang lurus. Hayam Wuruk jadi raja di sini tidak ditulis karena jalurnya itu nanti sampai Raden Patahnya itu dari sini. Keturunan Raden Wijaya, ya, keturunan Raden Wijaya, Tribhuwana Tunggadewi jadi raja ya. Ini perempuan, itu adalah saudari dari Jayanegara. Jadi pengganti Raden Wijaya kan Jayanegara, yang ada pemberontakan yang dianggap raja lemah dan seterusnya. Nah, setelah Raden Jayanegara itu nggak ada, ini mulai muncul Gajah Mada itu ya. Itu yang menjadi raja atau ratu lah ya, itu Tribhuwana Tunggadewi, perempuan ya. Kemudian Tribhuwana Tunggadewi itu punya anak ya, namanya Dyah Nertaja atau Bre Pajang. Bre itu penguasa ya. Nah, ini jangan bertanya Pajangnya sama dengan Pajang yang di Solo itu apa tidak, sebenarnya tidak ada ya. Ya, setelah Demak itu apa tidak, itu sepertinya bukan Pajang yang itu ya. Dyah Nertaja seorang perempuan. Sepeninggal Tribhuwana yang menjadi raja itu Hayam Wuruk. Nah, Dyah Nertaja itu adik dari Hayam Wuruk. Hayam Wuruk pasangannya dengan Gajah Mada terkenal dengan Sumpapa Lapa. Kemudian Dyah Nertaja itu punya anak, ini keturunannya ya, itu turun, namanya Wikrama Wardhana. Nah, Wikrama Wardhana ini yang menggantikan Hayam Wuruk. Sekali lagi Dyah Nertaja tidak ya, bukan raja ya, tapi keturunan mengganti Hayam Wuruk. Ini ada sepupu dinikahi dan seterusnya. Jadi Wikrama Wardhana itu adalah pengganti sekaligus menantu dari Hayam Wuruk. Aman ini Majapahit, damai-damai saja, lancar. Sepeninggal Wikrama Wardhana, maka yang meneruskan adalah Kertawijaya. Hati-hati bacanya Kertawijaya, bukan Kertajaya ya. Kertajaya itu Dandang Gendis yang dikalahkan Ken Arok di Genter itu. Kertawijaya itu dianggap Brawijaya I. Oke. Nah, ini adalah saudara cowok ya, sekaligus pengganti Suhita, Sri Suhita yang orang itu bilang ini apa? Kencana Wungu, padahal nggak pas itu tahun-tahunnya ya. Jadi setelah Wikrama Wardhana yang menjadi itu Suhita. Nggak di sini, nggak ditulis di sini karena tidak jalurnya ya. Terus Suhita lengser diganti Kertawijaya, dianggap Brawijaya I. Oke. Lalu pengganti Kertawijaya adalah Rajasa Wardhana. Rajasa Wardhana yang dimaksud itu Rajasa Wardhana Sang Sinagara, bukan yang Brimetaun ya. Ini ada titik-titiknya berarti keterangannya menurut Pararaton ya. Penggantinya. Kemudian setelah Rajasa Wardhana nanti ada raja, terus keturunannya ya ini. Itu adalah Bre Kertabumi, Brawijaya, Raden Angkawijaya. Brawijaya V yang menyebut itu adalah anak bungsu dari Rajasa Wardhana. Bintang 3 itu apa? Nah, menurut Pararaton, setelah Rajasa Wardhana ini wafat, sepeninggal Rajasa Wardhana ini wafat, itu nggak ada pengganti di Majapahit, 3 tahun kosong ya. Lalu muncul raja yang bernama Girisa Wardhana atau Bre Wengker, anak kedua dari Kertawijaya. Jadi yang ganti itu anaknya Kertawijaya. Ini ada di Prasasti Waringin Pitu ya. Kemudian Girisa Wardhana diganti oleh Dyah
Suprabawa. Siapa Dyah Suprabawa? Masih menurut Prasasti Waringin Pitu, Dyah Suprabawa adalah putra bungsu dari Kertawijaya. Jadi ini diganti adiknya. Lalu cerita itu ada bahwa Bri Kertabumi memberontak lah seperti itu ya, memberontak merebut kekuasaan dari Dyah Suprabawa ini. Dari Dyah Suprabawa karena dia merasa berhak, karena dia adalah anak dari Raja Sawardhana sang Sinagara. Itu dijelaskan begitu, ada pemberontakannya, tapi di Pararaton itu tidak jelas apakah Bri Kertabumi itu mengganti Dyah Suprabawa. Tapi kalau pemberontakannya itu ada, apakah ada raja lainnya dan seterusnya. Kemudian nama Brawijaya V itu ada yang nyebutnya bukan Bri Kertabumi, bukan, tapi Ranawijaya itu ada ya. Ranawijaya itu namanya mirip-mirip dengan ya Girindawardhana tadi. Ini kan Girisawardhana. Girindawardhana Dyah Ranawijaya yang dari Keling itu. Gitu ya, ini sampai Brawijaya V. Nah, Brawijaya V itu lalu mempunyai putra Raden Patah. Dengan Syubanci ada, dengan Putri Campa ada yang dititipkan ke Palembang itu ya. Jadi sampai Raden Patah sampai Demak. Jelas ya, jalur Ken Arok itu sampai ke Raden Patah. Berarti Raden Patah, wong Demak itu adalah keturunan dari Ken Arok. Demikian, mudah-mudahan ada gunanya. Serius ini disimpan, kalau tidak itu lupa ya. Urut-urutan tadi itu bisa-bisa lupa. Ya, Ken Arok sampai Raden. Nanti didalami yang lainnya kalau ada waktu atau ada kesempatan, insya Allah kita lanjut lagi. Demikian, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe. Matur nuwun.